Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai buku besar untuk perusahaan jasa. Kompetensi dasar menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memproses posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Siswa dapat melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Pengertian dari buku besar. Buku besar merupakan kumpulan perkiraan-perkiraan ataupun akun-akun yang di dalam akuntansi untuk mencatat perubahan transaksi pada akun-akun atau pada rekening-rekening yang ada di dalam sebuah perusahaan. Fungsi buku besar untuk mengikhtisarkan akibat-akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harta, utang, modal, beban yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Sebagai tempat pencatatan kedua setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Bentuk buku besar. Stafel. Bentuk buku besar yang memiliki 4 kolom. Bentuk saldo rangkap karena saldonya terdiri dari saldo debit dan saldo kredit. Ini dicontohkan buku besar petty cash atau kas kecil. Di bagian date itu diisikan dengan tahun dan tanggal. Kemudian di description itu diisikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Misalnya saldo awal atau posting. Untuk ref ini biasanya diisi dengan halaman dari jurnal yang diposting. Kemudian di debit dan kredit yang berada di kolom ini diisikan dari mutasi ataupun nominal dari jurnal yang diposting ke buku besar ini. Kemudian untuk balance, debit dan kredit disesuaikan. Contohnya, kalau misalnya kas kecil, maka balance-nya atau saldonya ada di sebelah debit. Kemudian account, ini merupakan akun. Di sini dicontohkan buku besarnya adalah buku besar petty cash atau kas kecil. Kemudian account number menunjukkan akun number atau nomor akun dari akun yang ada di sini. Ini bentuk stafel yang sering digunakan
atau umum digunakan dalam sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya adalah bentuk skontro. Buku besar menyebelah atau dua kolom. Untuk gambarannya seperti ini. Untuk account diisi dengan akun. Dan di sini dicontohkan cash in bank. Kemudian account number diisikan dengan nomor akun pada akun di sini. Kemudian untuk tanggal diisikan dengan tahun, tanggal, date. Kemudian description diisikan keterangan dari kegiatan yang ada di sini. Kemudian ref juga diisikan dengan halaman jurnal. Kemudian amount itu diisikan dengan angka. Kemudian di sini date diisikan dengan tahun dan tanggal. Kemudian description diisikan dengan keterangan. Kemudian ref diisikan dengan halaman jurnal. Kemudian amount diisikan dengan nominal. Jadi secara mudah di sebelah kiri itu untuk debit. Kemudian untuk di sebelah kanan itu yang sebelah kredit. Kemudian berikutnya adalah buku besar bentuk T. Kenapa dinamakan buku besar bentuk T? Karena buku besar ini mirip dengan huruf T. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu debit, sebelah kanan itu kredit. Itu mengenai buku besar. Sekarang kita belajar mengenai posting itu sendiri apa. Posting adalah memindahkan nominal yang ada di jurnal umum ataupun rekap jurnal dan atau neraca saldo ke dalam akun-akun buku besar. Untuk langkahnya, kita siapkan akun-akun buku besar yang diperlukan. Kemudian catat atau pindahkan angka-angka yang ada pada jurnal umum atau rekap jurnal umum dan atau neraca saldo periode sebelumnya ke akun-akun yang bersangkutan pada buku besar. Kolom ref pada perkiraan buku besar diisi nomor halaman jurnal atau sumber dari mana posting itu diperoleh. Hasil akhir dari pengerjaan buku besar itu kita akan mendapatkan neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Yaitu suatu daftar yang berisikan sisa atau saldo-saldo akun buku besar yang dicatat secara sistematis menurut nomor akun buku besarnya, disertai juga dengan jumlah debit dan kredit akun yang bersangkutan. Adapun fungsi dari neraca saldo adalah sebagai alat pemeriksa terhadap kebenaran pencatatan dalam akun buku besar.
tujuan dari adanya neraca saldo adalah untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dengan jumlah saldo kredit untuk masing-masing akun dan dapat mengetahui terjadinya kesalahan serta sebab awal pengisaran dalam menyusun perhitungan laba rugi dan neraca. Adapun bentuk dari buku besar atau bentuk dari neraca saldo kurang lebih seperti ini. Ada halaman judul terdiri dari nama perusahaan, kemudian nama neraca saldo, periode dari neraca saldo tersebut, kemudian ada nomor akun, kemudian ada nama akun, ada debit, ada kredit. Proses pengerjaan kurang lebih seperti ini. Kita siapkan, kalau di soal itu ada neraca saldo awal sebelum periode, silahkan disiapkan. Contohnya seperti ini. Kemudian rekap jurnal atau jurnal umum sebelum direkap juga tidak masalah. Kebetulan yang di sini dicontohkan adalah rekap jurnal. Kemudian akun-akun buku besar. Yang dicontohkan di sini hanya satu akun saja. Karena pada prinsipnya nanti pengerjaan buku besar itu kurang lebih sama. Proses yang pertama adalah memindahkan atau posting neraca saldo awal sebelum periode tersebut, yaitu dengan mengisikan date, tahun dan tanggal. Kemudian keterangannya adalah opening balance atau saldo awal. Langsung di sebelah debit balance-nya, karena yang dipindahkan atau yang dicontohkan di sini adalah petty cash. Dan nanti disesuaikan, kalau memang buku besar itu saldonya ada di sebelah kredit, silakan di sebelah kredit, jadi menyesuaikan. Kemudian langkah berikutnya baru memposting atau memasukkan rekap jurnal ataupun jurnal umum. Terlebih dahulu harus mengisi tanggal. Keterangannya apa? Keterangannya posting. Silakan diisikan sesuai dengan akun-akun tersebut. Kalau di sini petty cash berarti biasanya ada di sebelah debit ataupun sebelah kredit. Debit kalau bertambah, kredit kalau berkurang. Kemudian setelah semua posting dilakukan selesai, langkah berikutnya adalah mencari dari saldo tiap akun-akun buku besar tersebut. Disesuaikan. Kebetulan di sini yang dicontohkan adalah petty cash, maka saldonya ada di sebelah debit. Nah, ketika saldo-saldo itu sudah diperoleh, maka disusunlah ke dalam satu kolom tadi yang namanya neraca saldo. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan belajar pada studi kasus. Bagaimana secara lengkap posting jurnal umum itu ke buku besar. Karena pada prinsipnya belajar akuntansi itu harus sering mengerjakan soal-soal. Kita akan lanjutkan ke
belajar studi kasus memproses buku besar. Kita akan belajar untuk studi kasus perusahaan UJ Arta Jaya. Untuk memproses buku besar, kelengkapan apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah form dari buku besar itu sendiri. Di sini sudah disiapkan form dari buku besar, mulai dari cash in bank, kemudian petty cash, account receivable, sublease, sampai pada nanti di sini ada yang terakhir itu income tax expense. Jadi yang pertama perlu disiapkan adalah form dari buku besar itu sendiri. Kemudian yang kedua, bila ada, itu adalah neraca saldo awal, atau kalau di studi kasus UJ Arta Jaya ini, neraca saldo per 30 November 2015. Ini jumlahnya harus imbang antara debit dan kredit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jurnal. Nah, di sini ada jurnal umum yang terjadi pada bulan Desember, tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Untuk mempermudah memproses buku besar nanti, maka hendaknya jurnal ini dibuat rekap jurnal atau rekapitulasi jurnal atau ringkasan jurnal. Jadi dari akun-akun yang nominalnya sama, baik di sebelah debit maupun di sebelah kredit, itu dijadikan satu. Nih, antara jurnal umum yang kemudian rekap jurnal itu debit kreditnya juga harus imbang. Harus imbang. Nah, kita cek di jurnal umumnya sama jumlahnya. Nah, saya ulang lagi, berarti form apa saja yang diperlukan untuk memproses buku besar itu. Yang pertama, form dari buku besar itu sendiri. Yang kedua, form atau neraca saldo. Yang ketiga adalah jurnal ataupun rekap jurnal. Nah, di studi kasus UJ Arta Jaya ini sudah tersedia semua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memproses buku besar. Langkah yang pertama yaitu kita memposting ataupun memindahkan nominal dari neraca saldo per 30 November itu ke dalam buku besar. Nanti tanggalnya di buku besar itu dimulai dari tanggal 1, yaitu 1 Desember. Langsung kita praktekkan saja, kita posting
neraca saldo per 30 November 2015 ke buku besar 1 Desember 2015. Kita posting dulu akun cash in bank. Cash in bank. Tanggalnya tanggal 1, kemudian keterangannya adalah opening balance atau saldo awal. Refnya cukup kita kasih centang. Kemudian langsung dituliskan di saldo atau balance di sebelah debit karena termasuk aktiva. Jumlahnya 800 juta 13.237 ribu rupiah. Ini jumlahnya yang dipindahkan dengan yang ada di neraca saldo per 30 November itu harus sama. Yang berikutnya, petty cash kita pindahkan ke dalam buku besar. Tanggalnya sama, tanggal 1 opening balance. Letakkan di saldo atau balance 22.500.000 rupiah. Yang berikutnya, account receivable 118 juta. Kita posting. Tanggalnya 1, opening balance 118 juta. Yang berikutnya, allowance for debt full debt, cadangan kerugian piutang. Tanggalnya 1, opening balance 3.125.000 rupiah. Yang berikutnya, sublease kita posting juga. Tanggalnya 1, opening balance, refnya cukup kita centang. Sublease kita masukkan 6.250.000 rupiah. Yang berikutnya, prepaid rent 78 juta, kita posting ke buku besar juga. Tanggalnya 1, keterangannya opening balance 78 juta. Yang berikutnya kita posting juga prepaid advertising 16.250.000. Tanggalnya 1, keterangannya opening balance, refnya cukup kita centang 16.250.000. Yang berikutnya fat in 15.790.000. Tanggalnya 1 opening balance centang saja 15.790.000. Yang berikutnya equipment 102.800.000 rupiah. Equipment tanggalnya 1, opening balance centang 102.800.000. Yang berikutnya accumulation depreciation equipment 35.175.000. Tanggalnya 1, opening balance
centang saja 35.175.000. Kemudian yang berikutnya vehicle, kendaraan 175 juta. Tanggalnya 1, opening balance, ref-nya dicentang saja 175 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya di sini ada 55 juta. Tanggalnya 1, opening balance, keterangannya, kemudian refnya cukup dicentang 55 juta. Kemudian yang berikutnya account payable 55 juta. Tanggalnya 1, opening balance, keterangannya, refnya cukup dicentang saja 55 juta. Yang berikutnya salary payable 23 juta. Tanggalnya 1, opening balance, ref dicentang, kredit 23 juta. Yang berikutnya instructors max payable, kredit juga ini nanti 24 juta 500. Tanggalnya 1, opening balance, refnya dicentang 24 juta 500. Yang berikutnya expense payable 1.100.000. Tanggalnya 1, opening balance, keterangannya, refnya dicentang 1.100.000. Yang berikutnya, akun berikutnya adalah revenue in advance. Revenue in advance 128.750.000 rupiah. Tanggalnya 1, opening balance, refnya dicentang, dikredit karena ini termasuk utang pendapatan ya istilahnya, 128.750.000 rupiah. Yang berikutnya fade out, kredit juga ini 19.875.000. Tanggalnya 1, opening balance, refnya dicentang 19.875.000 rupiah. Yang berikutnya bank loan 90.500. Tanggalnya 1, opening balance, ref 90.500.000. Yang berikutnya capital Mr. Irfan Agung 634.987.000 rupiah. Tanggalnya 1, opening balance, refnya dicentang saja, kredit ya, karena modal 634.987.000 rupiah. Yang berikutnya cost revenue 355 juta. Tanggalnya 1, opening balance, refnya dicentang saja, kredit lagi ini 355 juta. Yang berikutnya memposting akun consulting and other revenues 30.870.000 rupiah.
Tanggalnya 1, opening balance keterangannya, rate-nya dicentang saja. Di kredit Rp30.870.000. Akun berikutnya yang diposting adalah Wage and Salaries Expense Rp47.500.000. Tanggalnya 1, opening balance, rate-nya dicentang. Debit ya, ini karena beban. Yang berikutnya transport expense Rp24.500.000. Tanggalnya 1, opening balance, rate-nya dicentang. Debit Rp24.500.000. Yang berikutnya yang diposting adalah internet expense Rp9.900.000. Tanggalnya 1, keterangannya opening balance, rate-nya dicentang. Debit lagi. Berikutnya electricity and telephone expense Rp3.500.000. Electricity and telephone expense. Tanggalnya 1, keterangannya opening balance, rate-nya dicentang. Rp3.500.000. Yang berikutnya other operating expense Rp5.980.000. Tanggalnya 1, opening balance, rate-nya dicentang. Debit lagi karena beban Rp5.980.000. Lanjut berikutnya interest revenue, kredit Rp600.000. Interest revenue. Tanggalnya 1, opening balance, rate-nya dicentang. Interest revenue ini. Tanggalnya 1, opening balance, keterangannya dicentang. Kredit ya, karena ini pendapatan. Yang berikutnya interest expense Rp10.395.000. Debit karena beban. Tanggalnya 1, rate-nya dicentang, keterangannya opening balance. Debit karena beban juga. Kemudian yang terakhir, akun yang terakhir itu income tax expense Rp7.880.000. Tanggalnya 1, opening balance, rate-nya dicentang saja. Debit karena beban. Nah, ini. Kalau dijumlah, ini dijumlah Rp1.482.482.000. Debit, kredit imbang. Ini sama. Jadi hanya memindahkan. Setelah dipindahkan ke buku besar, jumlah debit dan kredit harus imbang juga. Sudah selesai untuk memposting neraca saldo per 30 November 2015 ke buku besar. Tanggalnya 1 Desember 2015 sudah selesai dan jumlahnya alhamdulillah sudah imbang. Kemudian langkah berikutnya adalah memposting jurnal. Nah, memposting jurnal. Tadi ini posisi jurnal seperti ini. Ini jurnal umumnya seperti ini. Kemudian dibuat rekap.
Nah, rekapnya seperti ini. Nanti yang diposting di sini nanti adalah rekapnya saja biar lebih mudah rekapnya. Langkah memposting rekap ini dimulai dari sebelah debit dulu. Di sebelah debit dulu. Kita mulai posting yang sebelah debit karena di sini tidak ada keterangan akunnya apa, kita berpedoman pada account number atau nomor akun 1/1100. Kita posting 327.840. Itu. Nah, kita postingkan di sini. Ketika posting itu kita beri tanggal atau kita kasih tanggal 31 Desember, keterangannya posting, jurnal umum, refnya kita isi jurnal umum, memang asalnya dari jurnal umum, karena jurnal umumnya cuma 1 lembar ya berarti cukup JU saja. Nanti kalau jurnal umumnya lebih, halamannya sampai berapa gitu, mungkin bisa JU1, JU2, JU3 sesuai dengan halaman jurnal umumnya. Tapi karena di sini cuma 1 lembar ya cukup kita JU saja, tidak masalah. Nah, kita kembali lagi, ini yang diposting sebelah debit dulu. Kita masukkan 327.840. Kita masukkan. Nah, sudah sama. Angka ini dimasukkan ke sini. Sudah sama. Nah, sekarang yang berikutnya adalah nomor akun 1/1110. Nominalnya 3 juta. Berarti itu ke petty cash. Petty cash ini. Petty cash. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya diisi JU, debit lagi ya, 3 juta, sudah masuk. Yang berikutnya 11200, 200.300.000 rupiah. Itu berarti kita cari 112. Nah, di sini berarti 11200. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya JU, debit lagi ya. Oke, sudah masuk. Yang berikutnya 118. Oh, maaf, yang berikutnya adalah 11500, 1.400.000. 115 kita cari. 115 ya ini. Sublease. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya diisi JU, debit tadi 1.400.000. 1.400.000 sudah sesuai. Berikutnya 11800, 3.780. 118 berarti fade in. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya JU, debit 3.780. Sesuai. Yang berikutnya 13100. 1.300 berarti equipment, tanggalnya 31, kemudian keterangannya posting, refnya JU, debit ya 3.780. 3.780 sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya 21200, 55 juta. 212 account payable,
Tanggalnya 31, keterangannya posting, JU, tapi debit. Di debit 55 juta. 55 juta. Sama ya. Yang berikutnya yang diposting adalah 21.300, 23 juta. Kalian pedomannya pada angkanya saja ini, account numbernya. 21.300, tanggalnya 31, keterangannya posting, JU, refnya JU, debit tadi ya, 23 juta. 23 juta. Yang berikutnya 21.350. 21.350 berarti ini. Instructor wax payable. Tanggalnya 31, keterangannya posting, kemudian refnya JU, debit lagi 24.500. 24.500. Oke, baik. Yang berikutnya 22.100. 22.100. Tanggalnya 31, Bang Loan. 31, keterangannya posting, JU, debit 9.050.000. 9.050.000. Yang berikutnya 61900. 350 ya. 619. 66. Kita cari 619. 619. Nah ini. Tanggalnya 31 posting, kemudian CU 350 sudah masuk, 350 sudah masuk. 61500. Sekarang 61500, tanggalnya 31 posting, kemudian CU debit ya. Tadi kita lihat dulu berapa, 250.000. 250.000 sudah masuk. Yang berikutnya 61400. 61400 yang ini 31 posting, refnya jurnal umum 500.000 ya. 500.000 kita cek dulu. 500.000. 61400. Oke, sudah masuk. Kemudian 62001. Kita cari 62011. Nah ini order operating expense. Tanggalnya 31, keterangannya posting, CU, refnya debit ya tadi 500.000 sudah masuk. Selanjutnya nomor akun 91000. 91000 ternyata interest expense. Isikan tanggalnya tanggal 31, kemudian keterangannya posting, kemudian sumbernya dari jurnal umum, bagian debit 263.000 rupiah. Ini sudah masuk. Nah, sekarang kita lanjutkan posting yang di bagian rekap kredit. Kita mulai dari nomor akun 1100. 1100 cash in bank. Tanggalnya 31, kemudian keterangannya posting, kemudian refnya jurnal umum, bagian kredit. Nah, ini ada dua alternatif. Kalau mau di bawah juga tidak apa-apa. Tapi berhubung di sini tanggalnya sama,
cukup kita letakkan di baris yang sejajar, tidak apa-apa. Bagian kredit tadi 114.263. Sudah masuk sesuai. Yang berikutnya nomor akun 11200. 11200. Account receivable. Tanggalnya 31, keterangannya posting, kemudian refnya diisi jurnal umum. Di bagian kredit 80 juta. 80 juta sudah masuk. Kemudian yang berikutnya 1200. Account payable 1200. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Bagian kredit 41.580. Sudah masuk ya. Berikutnya 21800. Fade out. Tanggalnya 3, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Bagian kredit 40.740.000 rupiah. Sudah masuk, sama angkanya. Yang berikutnya 41200. Patokannya 41200. Consulting and order revenues. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Bagian kredit 47.100.000 rupiah. Oke, sudah masuk. Yang berikutnya 21700. 21700. Revenue in advance. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Bagian kredit mutasinya 298 juta. Sudah masuk. Sekarang nomor akun 41100. 41100. Cost revenue. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Bagian kredit 62.300. 62.300. Sudah masuk. Yang berikutnya 11110. Kepala 1. Petty cash. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Bagian kredit 3 juta. Sudah masuk 3 juta. 11800. Tanggalnya 31, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Kredit 50.000. 50.000. Sudah masuk. Terakhir untuk rekapitulasi yang di bagian kredit 11500. 15. Tanggal 31, keterangannya posting, refnya jurnal umum. Bagian kredit 500.000. Baik, semua data-data di rekap jurnal sudah diposting ke buku besar.
Langkah selanjutnya adalah kita menghitung saldo. Nah, ending dari memproses buku besar itu adalah neraca saldo per 31 Desember. Nah, nanti semacam ini akan menghasilkan neraca saldo semacam ini. Nah, data-data ini diambil dari saldo-saldo yang ada di buku besar tadi. Oke, sekarang Pak Agus blok hitam dulu. Hitam biar nanti jelas bahwa itu betul-betul angka-angka ini sumbernya dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Baik, sekarang kita hitung mulai dari cash in bank. Saldonya ada 813.237.000 rupiah. Debit ditambah dengan 327.840.000 rupiah. Debit berarti ditambah, kemudian dikurangkan dengan yang dikredit 114.263.000 rupiah. Hasilnya ditaruh di saldo sini. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1.026.814.000 rupiah. Nah, saldo yang ada di sini kita pindahkan di neraca saldo per 31 Desember 2015. Nah, kita pindahkan di sini. Kita kembali lagi ke buku besar, menghitung saldo petty cash 22.500.000, kemudian ditambah dengan 3 juta, dikurangi dengan 3 juta. Saldonya berapa? Saldonya tetap 22.500.000 rupiah. Ini juga dipindahkan di neraca saldo per 31 Desember 2015. Yang berikutnya, account receivable 118 juta ditambah 200.300.000 rupiah dikurangi dengan 80 juta. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 238.300.000 rupiah. Saldo ini juga dipindahkan di neraca saldo. Nah, pindah. Yang berikutnya, allowance for default debt, cadangan kerugian piutang. Karena di cadangan kerugian piutang ini di kolom mutasi tidak ada nominalnya, maka langsung saldo per 31 Desember sama, yaitu 3.125.000 rupiah. Ini juga kita pindahkan ke neraca saldo. Kredit ke kredit. Nah, berikutnya ke sublease.
Ini saldonya berapa? Rp6.250.000 ditambah Rp1.400.000 dikurangi dengan Rp500.000, saldonya Rp7.150.000. Kita pindahkan. Nah, please, Rp7.150.000 sudah masuk. Yang berikutnya kita menghitung saldo prepaid rent. Prepaid rent karena juga di kolom mutasi ini tidak ada nominalnya, maka saldonya sama dengan saldo tanggal 1 Desember, yaitu 78 juta. Kita pindahkan juga. Selanjutnya prepaid advertising. Ini juga karena di kolom mutasi juga tidak ada nominalnya, maka saldonya sama dengan tanggal 1, Rp16.250.000. Sama. Selanjutnya fade-in, buku besar fade-in, Rp15.790.000 ditambah dengan Rp3.780.000 dikurangi Rp50.000. Hasilnya adalah Rp19.520.000. Kita pindahkan. Sudah masuk di sini. Yang berikutnya equipment. Saldo awal berarti Rp102.800.000. Kemudian debitnya ada Rp37.800.000. Maka saldo akhirnya ada Rp140.600.000. Kita pindahkan juga di sini. Yang berikutnya accumulation depreciation equipment. Karena pada kolom mutasi tidak ada nominal, maka saldonya sama dengan saldo tanggal 1, Rp35.175.000. Sudah kita pindahkan. Nah, sekarang ke kendaraan, vehicle. Kendaraan. Karena di kolom mutasi tidak ada nominalnya, maka saldonya juga sama pada tanggal 1 Desember, Rp175 juta. Kita pindahkan. Lanjut ke akumulasinya. Di akumulasi juga tidak ada nominalnya di sini. Maka saldonya sama, Rp55 juta. Kita pindahkan juga. Rp55 juta sudah masuk. Kita ke account payable sekarang. Account payable. Saldo awal Rp55 juta, kemudian dikurang Rp55 juta, ditambah dengan Rp41.580.000. Jadi saldo akhirnya adalah Rp41.580.000. Kita pindahkan. Baik, sudah masuk. Lanjut ke salary payable. Nyata saldonya kosong, 0. Lanjut lagi ke instructor works payable, saldonya juga kosong. Lanjut ke expense payable. Karena di kolom mutasi tidak ada nominalnya, maka saldo awal sama dengan saldo akhir, itu Rp1.100.000. Kita pindahkan untuk expense payable.
1.100.000 sudah masuk. Pindah ke revenue in advance. Saldo kredit Rp128.750.000 ditambah dengan dimutasi ada di kredit 298 juta. Saldo akhirnya menjadi Rp426.750.000. Kita pindahkan revenue in advance. Sudah masuk. Lanjut ke fat out. Saldo awal Rp19.875.000 ditambah dengan Rp40.740.000. Saldo akhir menjadi Rp60.615.000. Kita pindahkan juga. Baik, sudah masuk. Berikutnya bank loan. Saldo awal Rp90.500.000, kemudian dikurangi dengan Rp9.050.000. Saldo akhirnya menjadi Rp81.450.000. Kita pindahkan juga untuk bank loan. Sudah masuk. Lanjut ke capital Mr. Irfan Agung. Di kolom mutasi tidak ada nominal, berarti saldo awal sama dengan saldo akhir. Rp634.987.000 kita pindahkan. Sudah masuk. Berikutnya cost revenue. Saldo awal Rp355 juta ditambah dengan Rp62.300.000. Saldo akhirnya menjadi Rp417.300.000. Baik, sudah masuk ini. Lanjut ke consulting and other revenues. Saldo awal Rp30.870.000 ditambah dengan Rp47.100.000. Saldo akhirnya menjadi Rp77.970.000. Consulting and other revenues. Sudah masuk. Berikutnya ke akun Fixed and Salaries Expense. Di kolom mutasi tidak ada nominalnya, berarti saldo awal sama dengan saldo akhir Rp47.500.000. Kita pindahkan. Lanjut ke transportation expense. Saldo awalnya ada Rp24.500.000 ditambah dengan debit Rp500.000. Saldo akhirnya menjadi Rp25 juta. Kita masukkan Rp25 juta. Baik, sudah masuk. Berikutnya internet expense. Saldo awalnya Rp9.900.000 ditambah dengan Rp250.000. Saldo akhirnya menjadi Rp10.150.000. Kita pindahkan juga. Sudah masuk. Yang berikutnya ke electricity and telephone expense. Saldo awalnya Rp3.500.000 ditambah dengan dimutasi ada debit Rp350.000. Saldo akhirnya menjadi Rp3.800.000. Rp3.850.000. Rp3.850.000 sudah masuk.
Berikutnya other operating expense. Saldo awal Rp5.980.000 ditambah dengan Rp500.000, saldo akhirnya menjadi Rp6.480.000. Kita pindahkan Rp6.480.000. Lanjut ke interest revenue. Karena di kolom mutasi tidak ada nominalnya, maka saldo awal sama dengan saldo akhir, yaitu Rp600.000. Kita pindahkan Rp600.000. Lanjut ke akun interest expense. Saldo awal ada Rp10.395.000 ditambah dengan Rp263.000. Saldo akhir menjadi Rp10.658.000. Kita masukkan, kita pindahkan ke neraca saldo Rp10.658.000. Income tax expense. Saldo awal sama dengan saldo akhir karena di kolom mutasi tidak ada nominalnya. Kita pindahkan juga Rp7.880.000. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan di bagian debit dari atas sampai bawah. Hasilnya Rp1.652.000. Kemudian jumlahkan juga yang bagian kredit dari atas sampai bawah juga. Di sini hasilnya Rp1.835.652.000. Jadi antara debit dan kredit harus imbang. Kalau sudah imbang berarti memproses buku besar sudah selesai. Coba sekarang kita cek di buku besarnya ini. Rp1.835.652.000 sama. Jadi sudah selesai. Terima kasih.